Untuk pembuatan project ya, kemarin kan saya sudah bilang pakai PHP dan saya ini yang ikut eh, kelas teori sama dengan kelas praktikum nggak? Kayaknya sama, Bu. Sama, bener. Nggak, maksudnya saya mau jadi satu aja, jadi project gitu ya. Jadi antara nilai praktikum dengan nilai teori nanti kemungkinan besar akan sama gitu. Kalau misalkan sama-sama ada di dua kelas yang sama ya, misalnya kelas teori dengan kelas praktikum. Kalau tidak, berarti salah satu akan dijadikan kelas case based project. Jadi nanti dikasih kasus penyelesaiannya seperti apa gitu. Nanti saya komunikasikan dulu ya dengan dosen yang satunya lagi. Kalau misalkan memang setuju kita mengerjakan satu proyek aja, tapi secara lengkap. Jadi nanti tidak ada lagi soal UAS gitu. Untuk yang di praktikum, kalau yang di teori kan memang tidak ada soal UAS kan ya, langsung proyek seperti itu. Ya nanti saya info lagi ya. Nah, untuk pembuatan project itu kan pakai PHP, MySQL, dan web server ya. Jadi harus ada software pendukungnya. Bisa kalian pakai adalah XAMPP. Tapi kalau misalkan untuk desainnya, desain web gitu ya, itu dibebaskan mau pakai apa saja. Pakai Photoshop plus Macromedia misalkan is okay. Pakai yang Flash terserah gitu ya. Yang jelas bagaimana kalian berpikir fungsi dari web ini bagaimana, jangan memikirkan animasinya seperti apa, karena kalau semakin banyak animasi kan akan semakin berat kan ya gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba belajar instalasi SAMPP. Sebenarnya gampangnya tinggal di next aja seperti pada umumnya untuk penginstalan aplikasi. Nah, ini yang kita perlu ketahui, kemarin kan kita sudah belajar mengenai web server ya. Jadi dia adalah perangkat lunak di dalam server untuk menerima request dari klien melalui HTTP atau HTTPS. Bedanya antara HTTP dengan HTTPS adalah tingkat security-nya. Jadi klien meminta permintaan request melalui browser dengan mengetikkan misalkan alamat URL-nya. Kemudian nanti setelah diproses di server, nah kemudian akan dikembalikan lagi, dikirimkan kembali hasil permintaannya dalam bentuk halaman web yang dalam bentuk dokumen HTML, karena kalau dokumen PHP-nya tidak akan dikembalikan, hanya diproses saja di dalam web server seperti itu. Nah, kemudian ini web server antara lain ada Apache, IIS, Shitami, dan Sun Java System. Jadi pada saat kita melakukan instalasi Windows itu kan sudah otomatis ada IIS-nya. Ketika kalian akan menjalankan Apache, pastikan dulu IIS-nya dalam keadaan enable atau tidak nyala ya. Karena kalau misalkan dua-duanya nyala nanti dia kayak semacam bentrok atau bingung gitu. Terus Shitami, Senjapa. Terus kemudian ada server side. Ini adalah teknologi scripting atau pemrograman web, di mana program ini dikompilasi dan diterjemahkan ke dalam server. Ya, ini ada ASP, Local Vision, Java Server Page, Perl, Python, dan PHP. Nah, ada beberapa keistimewaan PHP, ada cepat, free, mudah dipelajari, multi-platform, ada technical support-nya banyak, kemudian komunitas PHP juga ada, terus kemudian aman ya. Cara instalasinya biasanya kalian tinggal download, ini free ya. Tapi nanti dicek dulu hasil reviewnya karena ini kan free. Jadi sering sekali terjadi modifikasi seperti itu ya. Jadi kan dia open source. Nah, kalian pastikan SAMPP yang kalian install ini stabil.
sudah direview sama orang-orang itu kalau misalkan ini stabil gitu ya, bisa digunakan. Terus kemudian ini ada proses instalasinya nggak ya? Nah ini untuk installnya. Ada pertanyaan, do you want to allow, kemudian ya klik yes, kemudian next, kemudian pilih yang mau diinstal. Biasanya sih defaultnya langsung next aja. Kemudian pilih lokasinya, apakah lokasinya itu akan ditaruh di C atau di D. Gitu. Terus pastikan ada folder tersendiri, yaitu misalkan kalau di sini saya pakai yang D.2 SAMPP, kemudian next, kemudian dia akan proses instalasi. Setelah proses instalasi selesai, dia akan muncul kontrol panel seperti ini. Nah, ketika kalian akan menggunakan, kalian cukup menyalakan dua, yaitu Apache ini dan MySQL dalam kondisi start. Itu ya. Maka dia web servernya sudah nyala, MySQL-nya untuk koneksi database juga sudah bisa digunakan seperti itu. Terus untuk mengecek versinya atau misalkan untuk mengakses halaman webnya, kalian bisa coba menggunakan HTTP localhost atau IP dari localhost 127.0.0.1 seperti itu. Nanti dia akan jalan. Terus kemudian bisa juga ke phpMyAdmin, sudah nggak ya? Jadi selain kita menggunakan MySQL di DOS di command prompt, kita juga bisa menggunakan membuat database di phpMyAdmin seperti ini. Ini adalah database default, ada information scheme, MySQL, performance scheme, phpMyAdmin, dan test. Ini adalah default database yang ada ya di MySQL. Nah, kalau untuk mau buat tinggal klik database, terus buat nama database-nya apa, dan lain sebagainya. Terus kalau mau buat query-nya, bisa langsung klik SQL, seperti itu. Oke, untuk materi hari pertama ini sudah oke ya, sudah bisa ya. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada pertanyaan untuk yang instalasi SAMPP? Paham ya? Kita lanjut ke materi kedua. Wait. Ibu, mohon maaf, Boleh. mau izin absen. Oke, absen Syarif Jul ya? Iya, Bu. Bentar. Syarif Jul. Mana ya? Oh, nomor 003 ya? Iya, Ibu. Oke, ada lagi yang mau absen? Mohon maaf Bu, early area sebelah Bu. Early. Oke. 029. Ntar dulu. Loading. Early. Erlangga juga hadir, Bu. Erlangga. Lagi? Noval ada. Muhammad Fairuz. Anfas. Ahmad Ridho. Erlangga. Muhammad Fakhar. Tadi yang terakhir siapa ya? Tadi yang terakhir ada Bu siapa ya? Erlangga ya? Gue kok mendadak lupa. Oke, kita lanjut ya. Ini saya yang tadi terakhir siapa ya? Aku lupa. Maksudnya udah aku checklist belum? Erlangga Bu yang terakhir. Erlangga didim aja. Oke, sudah. Takut kesel. Meet-nya error Bu dia. Meet-nya. Oke. Siap. Oh, ada di chat ya.
Tenang ya, Bu. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua adalah tag HTML. Jadi ini adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Hari ini konsep triple W kemarin sudah ya, struktur dokumen HTML dan dasar-dasar HTML. HTML ini standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web, bisa mengontrol tampilan dokumen web, terus mempublikasikan secara online, membuat online form, menambahkan objek seperti gambar, audio, video gitu ya. Terus kemudian dinyatakan dengan tag HTML, head, body, dan beserta tag pasangannya. Setiap dokumen itu wajib ada itu tag head, tag body. Nah, secara umum dokumen ini dibagi menjadi dua section, yaitu section head dan section body. Section head itu biasanya kayak title ya. Title itu nanti akan tampil di browser di halaman browser paling atas. Terus kemudian section body itu biasanya adalah coding yang kita lakukan. Nggak ada ya, tadi kira ada. Jadi kalau misalkan kalian mau menambahkan bahasa PHP atau mau menambahkan JavaScript, CSS itu biasanya ada di section body. Kemudian browser itu udah ya, software yang digunakan untuk menerjemahkan tag HTML. Nah, ini adalah basic dari HTML. HTML body terus H1. Nah, H1 ini pasangannya harus H1 ya. Saya definisikan di sini H1 dan H6 itu heading pertama sampai dengan heading ke-6. Terus P paragraf, BR itu break row, ganti baris, terus kemudian HR itu horizontal row, kemudian ini adalah bentuk komentar. Kemarin saya sudah jelaskan ya, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Masih ingat? Ada yang masih ingat kenapa HTML bukan bahasa pemrograman? Karena dia nggak ada looping dan lain-lain gitu, Bu. Iya, karena dia nggak ada fungsi untuk looping dan selection ya. Jadi dia bukan termasuk ke dalam bahasa pemrograman. Tuh. Terus kemudian untuk pemformatan teks, sama seperti kita mengerjakan di Word, itu kan ada yang menebalkan, membuat italic, underline, dan lain sebagainya. Ini juga fungsinya ada di sini untuk format teks. Ada tag B, tag big, terus kemudian emphasis, italic, small berarti teksnya yang lebih kecil, kemudian strong, subscribe itu yang kayak misalkan kita mau bikin O2 gitu. Angka 2-nya kan di bawah kan ya. Nah, itu fungsinya sama seperti itu. Terus kemudian ada superscribe, itu fungsinya yang di atas, kayak misalkan X pangkat 2. Jadi 2-nya itu dikasih sub. Terus kemudian yang bergaris bawah pakai ins, terus untuk teks yang akan dihapus itu pakai del. Nah, hari ini nanti kalian coba sendiri ya buat latihannya seperti ini. Jadi kalau di sini ada doc type HTML, ini adalah fungsinya untuk mengkomentar tadi. Kemudian tag awal HTML dengan head. Terus kemudian diberikan komentar lagi, tag judul. Kemudian nah di bagian body ini adalah pemrograman yang akan kita buat gitu ya. Nah, untuk menyimpan karena ini titik HTML, oh ya, ini bisa dikerjakan dengan menggunakan Notepad atau Notepad++ atau Notepad atau editor yang lain, dipersilakan mau pakai Word juga bisa, tapi yang penting proses penyimpanannya benar. Jadi langkah menyimpannya kalian kasih nama misalkan HTML1. Oh ya, disarankan untuk membuat folder khusus untuk aplikasi web yang akan dibuat. Biar karena ada beberapa, jadi kayak misalkan kita menyimpan halaman itu kan nanti membutuhkan beberapa halaman gitu kan ya, create hasil akhirnya. Jadi sebaiknya disimpan dalam satu folder khusus seperti itu.
Terus kemudian proses penyimpannya sama seperti yang lain, tapi ini jangan dipisah ya. Kayak misalkan HTML1 digabung atau mau pakai underscore, itu bisa. Nah, terus kemudian karena ini tadi bentuknya teks kan ya, jadi save as type-nya ini harus ganti ke alt file. Kalau misalkan kalian lupa merubah jadi alt file, nanti tidak akan diproses oleh browser karena dianggapnya sebagai teks biasa. Terus file name-nya adalah .html extension-nya. Kalau ini encoding-nya nggak usah diganti, dia udah otomatis ke situ. Kemudian save. Ketika di save, hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal klik 2 kali aja. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya, Mm-mm. itu HTML satunya itu buat namanya ya Bu ya? Jadi bisa Iya, diganti-ganti kan? boleh bebas. Oke, makasih Bu. Iya. Yang penting extensionnya ya .html, terus save as type-nya alt file. Extensionnya .html, save as type-nya lupa diganti, nanti bentuknya akan tetap dalam bentuk teks. Seperti itu. Jadi kalau hasil yang benar ini tampilannya browser, tapi kalau misalkan hasil yang tidak benar, ikonnya adalah notepad itu yang apa? Teks yang kotak terus ada garis-garis gitu. Paham ya? Nah, ini adalah latihan. Ini bisa kalian coba latihannya. Nah, yang di sebelah sini, yang my first seeding, ini hasilnya ya. Jadi satu aja kemarin. Jadi kita mau lihat perbedaan penggunaan tag H1 dengan P. Jadi misalkan di sini H1 kan huruf yang paling besar. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kalau P itu suatu paragraf. Jadi nanti akan ada jarak antar barisnya. Terus kemudian ini latihan kedua. Ini bisa kalian kerjakan ya. Latihan kedua. Nah, setiap tag itu kemungkinan besar itu akan berpasangan. Kayak misalkan di sini HTML dengan HTML. Awalnya itu tidak ada garis. Kalau akhir ini dikasih tanda miring seperti ini. Body bisa dengan body, tapi tidak semua tag itu ada pasangannya. Nah, ini kan P ada pasangannya H1 dengan H1. Terus kemudian, nah yang nggak ada pasangannya itu adalah BR, HR. Sini ada nggak ya di atas tadi. Kayak BR itu ganti baris, itu nggak ada pasangannya. BR, HR. Seperti itu ya. Terus, nah perhatikan ketika kalian buat awalan, tak awal dengan tak akhir, kalian letakkan di mana akhirnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian buat di sini misalkan H1, ini adalah heading 1, terus dikasih BR. Nah, yang baris kedua ini tetap akan mengikuti H1 sampai kalian nyatakan tutup. Misalkan kalian di H2 ini diganti H1. Nah, 2 kalimat itu akan menjadi punyanya H1. Bukan yang satunya kan ada H1 sama H2 seperti itu. Ya, terus kemudian di dalam tag format H1 ini atau tag heading yang lainnya bisa kita masukkan align. Align ini adalah posisi dia. Posisi dia ada di mana? Gitu. Karena ini center berarti ada di center. Ini juga sama. Tuh. Ini latihan 1 sampai 3. Ini silakan dicoba terus kemudian dianalisis ya. Nanti masukkan ke dalam laporan juga, dianalisis hasilnya seperti apa, kenapa hasilnya seperti itu gitu ya. Terus untuk tugas, ini ada 2 tugasnya, tugas 1 seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini, kira-kira harus bikinnya pakai tag apa gitu ya. Silakan dikerjakan, nanti deadline-nya 1 minggu lah ya biasa.
Soalnya kalau di kelas 11 sih deadline-nya esok hari. Tapi kalau di kelas ini ya udahlah 1 minggu karena kalian saya tahu pasti banyak tugas. Terus kemudian ini tugas 2-nya. Nah, kalau hasilnya kayak gini seperti apa bikinnya? Gitu ya. Ini isinya boleh dirubah ya. Tidak harus seperti ini. Misalkan kalian mau cerita tentang apa, dikasih judul, tapi tetap harus ada sub babnya. Mau cerita tentang keseharian kalian boleh, mau cerita tentang cita-cita kalian, my dreams itu apa ya setelah saya lulus sekolah, lulus kuliah ini dream saya apa gitu. Itu boleh ya. Untuk bentar ya. Maaf ada iklan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Udah paham ya? Itu tugasnya dikumpulin di mana, Bu? Nanti saya bikin Dropbox-nya dulu. Di Leads biasa. Satu kelompok satu aja yang ngumpul ya. Jadi ada Yang 5 tugas ya. tadi. Jadi ada 5. Yang 1, 2, 3 itu kan latihan. Kalian analisis seperti apa, kenapa hasilnya seperti itu. Nah, terus kemudian tugas 1 dengan tugas 2. Saya bebaskan isinya ya, dengan harapan kalau misalkan isinya sama, nanti kan pasti pinjam laporan temennya. Jadi ya saya bebaskan. Jadi kemungkinan besar isinya kan nggak sama. Ibu, maksudnya isinya tuh tulisannya ya? Ya, tadi kan ada bab 1 tentang apa, kata pengantar, apa itu, pendahuluan. Terserah kalian mau isi apa. Mau isi cita-cita kalian setelah lulus nanti mau jadi apa. Terus Tapi ininya tetap sama kan ya Bu? Misal kayak kan kalau itu tulisannya kalau bab 1 itu kan masuk ke ini gitu kan? ya, Cuman apa sih namanya dalam tulisannya aja misal bab 1 itu apa gitu kan Bu? bab 1 kan tadinya pendahuluan, terus diganti dengan cerita kamu aja keseharian boleh. Bu. Kasih Bu. Ini tugasnya individu kan ya Bu? Ya enggak lah, kelompok. Oh kelompok. Bagi-bagi lah. Iya, Lu Bu, punya kan makasih, Bu. kelompok yang di web ya? Iya Bu. Oh. Mau individu? Enggak kan? Enggak, Bu, bisa. Iya Bu. Hey, ada lagi? Gampang ya untuk pertemuan 1 ya, bisa diikutin ya. Insya Allah, Bu. Iya, semangat. Bu, maaf Bu, buat absensi Bu. Anpas Majidan Bu, hadir. Bentar. Anfas Mazdan. Oke, ada lagi? Saya panggil Bu, ulang masih, ya. Bu. Naufal. Muhammad Fairuz. Anfas sudah. Ahmad Ridho. Muhammad Fakhar. Aksha. Marel ya. Sade. Baiklah.
kita bisa akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Iya, Bu. Kalau saran saya sih memang ini kan deadline-nya 1 minggu ya. Kalau misalkan bisa diselesaikan sore ini, alhamdulillah gitu. Maksudnya saya sih nggak memberatkan kalian harus selesai hari ini, tapi ditarget aja. Bisa selesai kapan. Ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. sama.